kontrol dalam masalah menutup aurat. Sebab aurat itu ada dua pula. Ada aurat berat, ada aurat ringan. Yang aurat ringan itu selain muka dan telapak tangan. Misalnya tangan, kaki, itu aurat ringan. Yang aurat ringan itu boleh dilihat oleh sebagian orang. Sebagian orang maksudnya itu mungkin keluarganya, mahramnya boleh melihat misalnya kepalanya. Tapi yang aurat berat, termasuk yang boleh melihat aurat ringan itu lawan jenis. Perempuan sama perempuan boleh melihat kepala kawannya sesama perempuan. Yang boleh melihat aurat ringan. Tapi tidak boleh melihat aurat berat. Mana aurat berat? Ya selain yang ringan tadi. Misalnya tidur berdua, perempuan sama perempuan. Mohon maaf pakai apa saja. Pakai sarkot misalnya kan. Pakai sarawak kotok saja berdua. Di sana mulai terjadi pancingan-pancingan dan ada. Timbul kepo di sana. Itu. Jadi secara salah satu penyebabnya karena masalah pakaian itulah, Nanda. Termasuk juga yang laki-laki. Yang laki-laki walaupun auratnya tidak seperti perempuan, tapi yang aurat beratnya juga tidak boleh nampak oleh sesama laki-laki. Mandi di batang air harus pakai basahan kita. Jangan batu lanjang gege. Saya mandi di tengah air ke batu lanjang gege. Itu yang memancing hal-hal yang bisa membuat terjadinya penyimpangan. Jadi makanya kembali ke syariat Islam ya, kita disuruh berpakaian sesuai dengan yang diberi tuntunan. Perempuan pakainya seperti ini, laki-laki seperti ini. Termasuk juga dalam keluarga Anda. Kalau dalam keluarga tidak diperhatikan itu bisa timbul yang namanya penyimpangan yang disebut incest. Ini pernah dengar incest kan? Incest? Itu ayah menghamili anak, ada terjadi itu. Naudzubillah dari salah satu penyebabnya bermula dari masalah pakaian tadi. Mungkin itu, bukan? Untuk sementara. Baik, terima kasih Mas Fajar, Sumel. Sedikit menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan Pak Jas tadi, ya. Anak-anakku sekalian, selain kita tadi menjaga pakaian ya, Pak Jas ya. Sebagai tambahan anak-anakku sekalian, kita juga harus mengetahui kira-kira di mana. Kalau guru geografi dia pasti berbicara di mana. Ya. Di mana lokasi, apa yang terjadi di lokasi tersebut, ya. Nah, sebagai siswa-siswi SMA 15 Padang, tentu Ananda harus mengetahui kira-kira hal-hal atau apa saja yang bisa mengundang. Tadi Pak Jas sering menyebut pakaian. Nah, kalau saya mungkin teringat sekali dengan ada dosen kedokteran Unan dulu yang pernah melakukan pengabdian di sekolah kita. Beliau menyebutkan bahwa hasil penelitian beliau, ya, salah satu lokasi peredaran, yuk diperhatikan, laki-laki, ini spesial untuk laki-laki ini. Yang laki-laki yang masih tertidur, spesial untuk laki-laki. Yang perempuan kalau punya adik laki-laki atau juga punya kakak laki-laki, silakan didengarkan. Salah satu lokasi peredaran apa? Peredaran LGBT
Salah satunya adalah Car Free Day. Makanya barangkali Pak Dendi tidak mau hadir siang hari ini karena dia punya data barangkali ya. Nah, tapi Bapak spill saja. Kalau mau lebih spesifiknya nanti bisa tanya langsung ke Pak Dendi. Ya, Bapak hanya mengutip hasil penelitian dari salah seorang dosen kedokteran di UNAN. Dia melakukan pengabdian di sini waktu itu. Kalian masih belum masuk waktu itu, ya. Car Free Day. Ya. Kalau mau dibuka lagi nanti waktu kita habis, Pak Mas, ya. Jadi artinya apa, anak-anakku sekalian? Kalau kita sebagai siswa SMA, kita sudah harus tahu kira-kira lokasi apa, kawasan apa yang bisa, kalaupun kita tidak datang, kita terundang. Maka tadi Bapak selalu menekankan perlu kita kehati-hatian. Kenapa? Karena caranya halus. Ya kan? Kalau pernah lihat Bapak ngajar di kelas, Bapak biasanya sering nyindir halus. Supaya apa? Supaya melatih kalian untuk sadar. Untuk sadar, di sekeliling kita ini ada apa? Contoh misalkan si Irsyad tiba-tiba saja datang ke pasar raya sendiri. Bapak yakin tidak berani dia? Pasti minta kawanan. Nah, itu salah satu safety-nya kita. Kalau kita ke tempat tertentu yang rasanya kita belum pernah datang, belum tahu situasi kondisi, maka barangkali kita perlu ajak teman kita untuk jaga-jaga, ya, karena kita tidak tahu, ya. Nah, jadi barangkali itu sedikit tambahan dari Bapak bagaimana peran kita sebagai siswa di SMA, laki-laki atau perempuan, mengetahui kondisi di sekitar kita. Perhatikan lingkungan kalian. Kira-kira gejala-gejala apa yang nantinya bisa memancing kita secara sadar atau tidak sadar untuk tergabung atau terafiliasi istilahnya, atau bahkan jadi member. Kalau istilah sekarang jadi member kelompok-kelompok tersebut. Ya, barangkali seperti itu, Pak Jas, Pak Mas, silakan ditambahkan lagi. Oh ya. Ketika dalam seperti kita sudah menempatkan bagaimana baik rasanya jauh kalau Anda tidak kami undang untuk ikut berdiskusi dalam kegiatan kita ini dengan diskusi. Pada kesempatan ini meminta tiga pertanyaan saja. Itu sini, nah. Pegang ini. Satu lagi. Sini. Dua. Oke. Sini nggak masuk. Saya rakit awal. Sini. Pegang. Saya ingin mengatakan bahwasanya negara yang tidak melibatkan tetapi akhirnya menormalisasi. Contoh, Jepang itu dia bagi warganya banyak yang menormalisasikan sampai yang itu depresi dan banyak hal yang membuat komunitas Jepang yang membuat kita kelahiran Jepang itu saya apa saja yang terjadi tidak memiliki tapi warganya menormalisasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mulai saya pastinya negara yang
tidak menormalisasi, tapi warganya menormalisasi. Negara menolak, tapi warganya tidak mengatur. Kita simpan atau Pak Peladeni. Boleh simpan dulu. Simpan dulu ya. Baik, penanya yang kedua, ini dalam pertanyaan juga masyarakat semuanya punya pengetahuan di bidang ini. Tidak lupa pertanyaan sekali juga bisa. Silakan. Bila izin sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya kepada ketiga narasumber yang telah memberikan pandangannya masing-masing, mau dari umum, agama maupun geografi. Sebelumnya saya ingin mungkin mempertanyakan, kalau dalam kami anak IPA pada dasarnya menggunakan basic, apabila ada aksi pasti ada reaksi. Lantas dari LGBT ini, apabila saya memandang titik awal mulanya itu dari individu, namun saya lebih menitik beratkan penyebabnya dari orang tuanya sendiri. Yang dimana apabila orang tuanya merupakan contohnya patriarki ataupun mungkin tidak memberikan kasih sayang yang cukup, itu juga dapat menjadi salah satu penyebab dari LGBT ini, yang dimana pada saat anak tersebut tidak merasa disayang, otomatis dia akan mencari rasa sayang itu sendiri, entah itu dari lawan jenis atau yang sesuai dengan materi kita yang pada sesama sendiri. Sekarang saya pada kali ini saya ingin menanyakan dari pandangan saya apa komentar dari Bapak sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena menjawab dari yang hadir sama. Tes. Oke, baik. Silahkan kita menjawab pertanyaan dari atau Boleh saya dulu aja. Kami Oke, terima kasih Bu Mel. Jadi sekalian saya dijawab ketiga pertanyaan tadi ya. Yang pertama berkaitan dengan negara mana saja yang dia tidak menormalisasi, tapi masyarakatnya justru. Sebenarnya zaman sekarang, terutama di daerah Eropa, kemudian Afrika, sudah mulai banyak negara-negara yang sudah masyarakatnya bahkan terpengaruh untuk membiarkan bahkan atau mungkin juga melegalkan perilaku-perilaku tersebut ya. Kalaupun dicontohkan tadi Jepang misalkan,
ya negaranya mungkin tidak melegalkan secara resmi. Artinya apa? Negara tidak mengakui pernikahan sesama jenis misalkan. Tapi kalau seperti di Belanda, ya, kemudian di Swiss, itu negara-negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis contohnya. Berarti gay kalau mau menikah lelaki sama lelaki maka akan diakui sebagai warga negara di negara-negara tersebut. Di Indonesia tentu negara kita masih tidak mengakui pernikahan sejenis, ya, baik itu laki-laki dengan sesama perempuan. Kemudian juga sedikit menyambar pertanyaan dari Alwan dan Putri tadi, ya. Nah, ini juga penting ini karena pengaruh dari keluarga, ya, kemudian masyarakat itu sangat menjadi penting perannya sebagai menjadi mediator. Ketika terjadi sesuatu di dalam rumah tangga, maka peran orang tua sangat penting. Kalau tadi Alwan menyinggung, kalau misalkan keluarganya patriarki, artinya laki-laki, ayah sebagai laki-laki, ya, itu menjadi peran penting atau center di dalam kepala rumah tangga. Atau mungkin juga masyarakat, ya, seperti disinggung tadi ya oleh Putri, masyarakat terutama di Minangkabau secara umum kita masih melihat bahwa perilaku tersebut adalah perilaku yang menjijikkan, sehingga hukum sosial pasti akan berlaku tegas, terutama di Minangkabau. Nanti Pak Mas akan menjelaskan lebih rinci bagaimana sikap masyarakat Minangkabau terhadap perilaku-perilaku tersebut. Nah, jadi barangkali seperti itu ya, ketiga pertanyaan tadi Bapak jawab secara sekaligus. Terima kasih. Pajak. Nah, baik, terima kasih Bu Ben. Yang jelas Nanda, ya, kita sepakat bahwa LGBT itu adalah sebuah ancaman. Nah, sepakat enggak itu? LGBT adalah sebuah ancaman dan itu merupakan penyakit. Nah, ini yang harus digarisbawahi. LGBT adalah suatu penyakit. Maka tentu ada yang namanya proteksi supaya kita tidak terjebak ke sana. Maka dari situ Nanda, kenapa orang terjebak ke sana? Salah satunya adalah untuk mencari kepuasan. Nah, kan begitu. Kepuasan yang berkaitan dengan masalah seksual. Padahal kita dalam syariat Islam Nanda, kepuasan yang paling tinggi itu adalah mengingat Allah. Kalau kita ingin jiwanya tenang, kata Allah, perbanyak mengingat Allah. Aqimi sholah, inna sholati li zikri. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu untuk mengingatku, kata Allah. Ala bizikrillah tatma'innal qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah jiwa akan menjadi tenang. Lalu kalau kita mengabaikan mengingat Allah, ini mustahil rasanya kita akan memperoleh yang namanya ketenteraman. Jadi barangkali orang terjerumus ke sana karena ingin mendapatkan ketenangan yang mereka harapkan. Padahal ketenangan sesungguhnya itu adalah dalam bingkai kita beribadah kepada Allah, yaitu perbanyak mengingat Allah. Termasuk perbanyak puasa, begitu Ananda. Selain lesbian atau gay tadi, yang hubungan lawan jenis supaya tidak terjerumus ke masalah yang namanya perzinahan, oleh Nabi kita disuruh perbanyak puasa. Jadi kalau kita sudah melaksanakan berbagai macam ibadah, insya Allah ketenangan yang kita harapkan itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari hal yang mengkhawatirkan yang disebut LGBT tadi. Mungkin itu tambahan, Nada. Selanjutnya mungkin ini finishing untuk Pak Mas. Ya, terima kasih. Kita langsung saja ya. Ada 3 pertanyaan tadi dari Nanda Bapak. Cukup bagus ya pertanyaannya. Buktinya bahwasanya mengikuti kegiatan ini. Pertama tadi dari Rakil menanyakan negara yang tidak melegalkan LGBT tetapi
menormalkan LGBT, maksudnya membolehkan ya, membolehkan. Nah, memang ada Ananda, beberapa negara tidak melegalkan. Arti melegalkan itu apa? Melaksanakan pernikahan bagi mereka. Contoh gini ya, ada wanita yang hamil. Satu orang hamil karena memang sudah nikah. Satu orang hamil karena belum nikah. Kira-kira kalau sakit, siapa yang mau ke rumah sakit ini? Pasti yang mau ke rumah sakit secara terang-terangan adalah yang hamil karena memang sudah nikah. Tetapi yang hamil karena tidak nikah tapi melakukan hubungan seks tanpa ada ikatan perkawinan, biasanya malu-malu untuk pergi ke rumah sakit. Sehingga sakit-sakit tahan saja, ujung-ujungnya bisa mati. Jadi kenapa negara itu dari hasil penelitiannya, kenapa negara itu membolehkannya? Karena khawatir seperti itu. Ada beberapa orang yang mempunyai libido untuk melakukan LGBT. Kalau umpamanya dikasih sanksi, maka penyakit-penyakit seks yang mereka alami, mereka akan sembunyikan saja. Tapi kalau umpamanya tidak dipandang LGBT itu sebagai sesuatu yang menyimpang, maka mereka akan pergi berobat dan melakukan antisipasi akibat dari LGBT itu. Karena LGBT itu sendiri akan menyebabkan munculnya berbagai penyakit, sifilis, AIDS, dan sebagainya. Contohnya saja masyarakat kita. Kalau ada yang menderita sakit sifilis, dia tahan atau langsung ke dokter? Pasti dia tahan dulu. Kalau lampion mati lagi, ambo menyerah, kata seperti itu. Jadi itu Ananda salah satu pandangannya kenapa beberapa negara menormalkan, artinya tidak memberikan sanksi, tetapi juga tidak melegalkan, artinya membolehkan perkawinan itu. Nah, mana negara-negara, nanti kamu tengok aja di apa? Ada 150 negara dari data yang saya dapatkan yang sudah melegalkan LGBT itu sendiri. Nah, kemudian apakah keluarga dapat menyebabkan, akan berdampak kepada munculnya LGBT? Sudah jelas itu. Terjadinya LGBT bukan hanya disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi ada banyak faktor yang menyebabkan LGBT dan sifatnya saling mendukung. Nah, gitu. LGBT tidak hanya terjadi karena satu faktor, tetapi disebabkan oleh banyak faktor, tetapi saling melengkapi, saling mendukung, sehingga muncullah perilaku LGBT itu sendiri. Contoh, keluarga yang tidak harmonis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu pendamping yang telah sebelah. Nah, mulut-mulut aja orang yang LGBT akan memanfaatkan hal yang seperti itu. Kamu mau apa? Mau kasih sayang? Saya kasih, katanya. Kamu mau uang? Saya kasih. Nah, gitu. Jadi sifatnya saling melengkapi, mendukung. Ditambah lagi ada tontonan, contoh-contoh bagaimana melakukan LGBT dengan digitalisasi sekarang. Maka akan lebih mudah bagaimana cara melakukan LGBT itu sendiri. Tambah lagi umpamanya berasal dari keluarga yang bangsat umpamanya, tidak punya uang, maka diiming-imingi dengan uang. Ayo sini, kalau kamu ikut saya masuk kelompok saya, kamu dapat uang, dapat kesenangan, dapat kasih sayang. Prospek kamu nanti juga akan bisa dijamin. Karena biasanya orang-orang yang minoritas, orang-orang yang minoritas akan mau mengorbankan apa saja asalkan orang yang berada di luar kelompoknya mau menjadi anggota kelompoknya. Tapi Ananda itu terjadi awalnya saja. Kalau awal masuk, maka akan dibiarkan lah, sakit mati silah katanya. Tapi ketika kamu share menjelang masuk, maka kamu akan diiming-imingi dengan banyak hal. Termasuk tadi yang diceritakan oleh si Fitri tadi, itu disebut dengan biseksual. Artinya apa? Di samping dia mempunyai gairah kepada lawan jenis, yang sesama jenis pun juga dia akan bergairah. Nah, kenapa itu bisa muncul Anda ketika dia sudah punya istri? Halo, yang perempuan didengarkan. Kenapa itu bisa muncul ketika dia sudah punya istri? Salah satu penyebabnya adalah karena istri tidak bisa memberikan pelayanan yang baik terhadap suaminya. Sehingga dorongan-dorongan itu yang dulunya ada, maka akan muncul sebagai tempat pelarian bagi dia. Contoh, pernah punya 2 sahabat, kemudian bacaka, kemudian mencari sahabat balia, kemudian lah akrab isinan, kemudian bacaka balia, ada nak kemungkinan dia akan kembali ke sana. Rancak mau dulu balia katanya loh. Hanya masalah seketik, mungkin lah bapak bisa. Jadi seperti itu Anda. Jadi bagi Anda nanti kelas 12 kalau sudah punya pasangan, maka harus bisa memberikan yang terbaik untuk pasangannya.
Laki-laki memberikan pasangan terbaik untuk perempuan, perempuan untuk memberikan perlakuan yang terbaik untuk suaminya, agar suaminya tidak melakukan hal-hal yang aneh. Ananda, dari hasil penelitian, setiap kita punya peluang untuk itu, Ananda. Setiap wanita punya peluang untuk melakukan lesbian, setiap laki-laki punya peluang untuk melakukan gay. Tetapi pada hari ini yang dominan hormon kita adalah berbeda jenis kelamin. Tetapi kalau itu dipancing-pancing, dia akan bisa keluar pada suatu ketika. Saya punya teman Ananda ya, seorang sama-sama bermain, bukan sama-sama tetapi di atas saya, bermain bola voli. Istrinya, dia ganteng ini, kerja di pos, kemudian punya istri yang sangat cantik. Tapi tidak tahu ketika sudah beberapa tahun istrinya pergi ke Jakarta dan berselingkuh dengan sesama wanita di sana. Sehingga apa yang terjadi? Dia pindah kerja ke Jakarta, suami tak ke Medan, saya tidak tahu, sebagai suatu bentuk pelariannya. Jadi seperti itulah Ananda terjadinya LGBT. Kemudian satu lagi Ananda, LGBT juga terjadi karena labeling. Ingat itu. Awak Joko, label adalah pemberian cap yang negatif kepada seseorang yang mendorong orang itu untuk melakukan yang sebenarnya. Makanya hati-hati dalam memberikan label kepada seseorang, karena label itu sama dengan doa. Tadi saya juga cerita, apa buktinya Nanda? Saya dapat cerita dari seorang ustadz waktu di bulan Ramadan ini, yang menjadi imam di Mekah sekarang, itu adalah seseorang yang mendapatkan label sebelumnya untuk jadi imam. Dari siapa? Dari orang tuanya. Jadi cerita ustadz itu, saya tidak tahu yang ustadz yang di Mekah dia, ketika dia melakukan kesalahan, apa kata orang tuanya? Taruh namanya si Buyong. Oi Buyong, mada-mada juang, menjadi imam lah di Makkah besok, katanya. Setiap dia melakukan kesalahan, ibunya selalu mengatakan seperti itu. Akhirnya sekarang dia betul-betul menjadi imam di Mekah. Jadi itu tambahnya Nana, kalau kita kaji banyak faktor penyebabnya karena waktu yang membatasi kita, sehingga tidak mungkin semuanya kita kupas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Resa tadi mau tanya? Baik, telah dijawab. Kita angkat saja dulu dengan waktu setelah kita masuk sholat subuh. Dan kita di penghujung acara kami talk show. Ada ini jawaban dari kita materi kita cukup luar biasa dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun negara, tidak ada satupun agama yang melegalkan tindakan LGBT tersebut. Dan mari, karena kita orang beragama, mari kita proteksi, mari kita bentengi diri dari hal-hal yang bisa membuat kita terjerumus pada tindakan LGBT tersebut. Kata penutup dari Mas Sapor. Baik, closing statement 1 menit saja. Kita tunggu Bapak-Bapak, silakan dari mulai dari Bapak terlebih dahulu. Ya, satu statement penutup Ananda. Yang pertama, mohon maaf Bu Mel, memang ada beberapa negara yang melegalkan LGBT Bu Mel. Tidak semua negara yang melarang LGBT, karena ini terkait dengan pengetahuan ya. Ada beberapa negara yang melegalkan LGBT dengan pemahaman konsep, salah satunya adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua Nanda, dalam pandangan Islam dan masyarakat Minangkabau khususnya, LGBT adalah salah satu perilaku yang tercela. Tidak ada tempat bagi LGBT. Di Indonesia juga seperti itu, tidak dilegalkan. Solusinya apa? Faktor penyebabnya apa? Faktor penyebabnya banyak hal, salah satunya adalah dari keluarga, memilih tempat bermain, dan jangan memberikan label kepada LGBT, termasuk kekuasaan Anda. Kalau Anda ingin memberantas LGBT, maka jadi penguasa lah Anda. Karena seperti yang disampaikan oleh seorang ahli sosiologi, Volkot, bahwasanya kekuasaan akan bisa menentukan segala-galanya. Terakhir, solusi untuk mengatasi LGBT adalah sholat. Karena sholat mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah Anda untuk berbuat munkar. Terima kasih. Oke, lanjut kepada Mas. Bapak mungkin dah sampai 1 menit Nanda ya. Yang harus kita yakini bahwa aturan dari Allah Subhanahu wa taala itulah yang aturan yang sangat terbaik bagi umatnya. Karena Allah melarang praktek LGBT itu, maka tugas kita sebagai hambanya mentaati aturan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, termasuk yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis-hadisnya. Demikian saja.
kita lanjut ke Pak. Baik, sedikit saja satu kalimat. Hindari LGBT, lebih baik mencegah daripada mengobati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengobati. Demikian pertama kita dari Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.